Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar Sahih Muslim, ringkasan dan intisari dari kitab Sahih Muslim. Dan apa yang kita rasakan bisa berkumpul di malam hari seperti ini dan hari-hari yang sebelumnya dalam sebuah majelis ilmu, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk tetap semangat menghadiri majelis-majelis ilmu, karena inilah salah satu upaya kita untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri kita masing-masing tentang urusan agama kita. Kebodohan, kejahilan itulah yang merupakan pintu terbesar yang dijadikan oleh iblis untuk menggelincirkan, menyesatkan manusia ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Makanya Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah menukilkan sebuah ucapan yang indah, kata beliau, i'lam annal baba al-a'zam alladzi yadkhulu minhul iblis 'alan nasi huwal jahlu. Ketahuilah, sesungguhnya pintu terbesar yang dipakai oleh iblis untuk menggoda dan menyesatkan manusia adalah dari pintu kebodohan. Kapan kita jahil, kapan kita bodoh, maka sangat-sangat mudah untuk kita terjatuh dalam kubangan syahwat dan syubhat. Kalau kita jauh dari ilmu agama, sangat-sangat mudah bagi syaitan untuk menggelincirkan kita dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, sekali lagi mengingatkan semuanya, terkhusus diri pribadi, semangat terus belajar agama. Ambil bagian dari waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah
singkirkan rasa malu, singkirkan rasa angkuh dan sombong, karena dua perkara inilah yang menjadi penyebab kita jauh dari ilmu agama Allah. Dua sifat inilah yang dijadikan iblis juga untuk kemudian kita bermalas-malasan menjauhi majelis ilmu. Ya, malu. Ya. Saya sudah tua, saya sudah keluarga, sudah punya anak, malu belajar, enggak boleh. Sama semuanya kita memiliki kewajiban untuk mempelajari agama Allah. Sombong, al-kibar, itulah yang paling parah tuh, ya. Merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, akhirnya enggak mau belajar lagi. Itu bahaya tuh. Makanya untuk para pemuda, para santri-santri, itu yang paling penting tuh ditanamkan kepada mereka, itu sikap untuk tawadhu, rendah hati di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kesibukan ngajar, mengurusi ini dan itu kemudian dijadikan sebagai celah bagi syaitan untuk menjauhkan diri kita dari majelis ilmu, untuk duduk bertafakuh fiddin. Hati-hati, syaitan itu enggak pintar tapi licik untuk menggoda kita, untuk menjauhkan kita dari ilmu agama. Dan terkadang itu kita enggak rasakan, terkadang itu kita enggak sadar. Maka jamaah sekalian, terus kita memohon, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu ilmu untuk kita semuanya dan menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Masuk di malam hari ini insyaallah ta'ala dalam pembahasan kitab Babun Ma yanfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Talibin. Bab, ya, manfaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Talib, paman beliau. Ya, paman Nabi itu ada 4. Paman Nabi itu ada 4. 2 masuk Islam, 2-nya mati di atas kekufuran. Ya. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Mundhiri alaihi rahmatullah, Anil Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an, dari Al-Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala an. Ini juga merupakan sosok, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau ini masuk Islam, ya, menyeru menerima seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, beliau wafat di tahun 32 Hijriah dalam usia 88 tahun. Kemudian kata beliau, kata Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, annahu qal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdab lak. Kata Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memberi manfaat kepada Abu Talib dengan sesuatu? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdab lak, karena dia itu yahutuk, yahfazuk, dia itu yang merawat kamu, menjaga kamu, ya, melindungi kamu. Itu jasa-jasa dari Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampil untuk membela junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam.
Makanya Al-Abbas ini radhiyallahu ta'ala penasaran, apakah yang dilakukan oleh Abu Thalib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian berbuah kebaikan dari balasan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memberi manfaat kepada Abu Thalib dengan sesuatu? Karena dia telah melindungimu, wa yaqdab lak, dan dia juga marah membelahmu. Ya, dibelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Maka kemudian ya, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya. Huwa fi dahdahin min narin. Dia itu berada di dahdah, itu genangan air di tanah yang tingginya sebatas mata kaki, itu namanya dahdah. Yang kemudian istilah ini dipakai untuk menggambarkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaula ana, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana fid darkil asfali minan nar. Tentu Abu Thalib itu berada di ya lubang yang paling dalam di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, qa'ru jahannam, neraka yang paling bawah. Fiddarkil asfal minan nar, ay fi qa'ri jahannam. Fiddarki itu cara bacanya ada dua, boleh disukun, boleh juga di fathah dalnya, fiddaraki. Ya, kalau nanti sebagian cetakan ada tulisannya fiddaraki, ro-nya di fathah, itu juga logoh yang benar, karena dalam fiddark itu ada dua bahasa. Yang satunya disukun ro-nya, adarku, satunya lagi apa? Di fathah, adaraku. Ya, dua-dua itu bahasa yang masyhur, bahasa yang benar. Ya, mau dibaca fiddarakil asfal ataukah fiddarkil asfal, boleh dua-duanya. Ya, lakana fiddarkil asfali minan nar. Maka sungguh kalau bukan karena aku, tentulah Abu Thalib itu berada pada lubang paling dalam di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca lagi yang satunya, jemaah sekalian. Kemudian kata Imam Al-Mundhiri alaihi rahmatullah, wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwanu ahlin nar azaban Abu Thalib. Katanya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Siapa nama Abu Thalib? Hah? Siapa namanya jemaah? Hah? Hah? Muawiyah. Mana Muawiyah? Hah? Siapa namanya Abu Thalib? Ada yang tahu? Tahu semua, cuman malu-malu. Ya. Abu Thalib siapa namanya? Hah? Abu Asma. Siapa nama Abu Thalib? Pas. Abu Malik. Hah? Siapa? Abu Manaf. Abdu Manaf. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Jadi ya, 4 paman Nabi itu, yang 2 yang mati wafat di atas kekafiran itu memang namanya bukan nama Islam. Yang 2-nya nama Islam. Ingat-ingat aja itu. 2-nya siapa itu? Hah? Abu Lahab. Siapa namanya? Abdu Uzzah.
Kemudian yang kedua Abu Thalib, namanya siapa? Abdul Manaf. Yang kedua lagi siapa yang masuk Islam? Al-Abbas dengan Hamzah. Ingat-ingat ini. Ya. Katanya di sini ahwanu ahlin nar azaban Abu Thalib. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Gimana tuh bentuknya? Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa munta'ilun bina'laini yagli minhuma dimaghuhu. La ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengenakan dua sendal dipakai di kakinya yang mendidihkan otaknya. Subhanallah. Itulah siksaan yang paling ringan yang bakalan dirasakan oleh penduduk neraka. La ilaha illallah. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Makanya jamaah sekalian, hadis yang berada di hadapan kita ini hendaknya menyadarkan kita dari kelalaiannya kita. Jangan main-main, jangan main-main. Ya, kalau mau main-main dalam urusan dunia silakan. Tapi jangan coba-coba bermain-main dalam kehidupan untuk kehidupan akhiratnya kita. Jangan coba bermain-main untuk kehidupan agamanya kita. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Kita dihidupkan cuma sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah penentu kehidupan kita di kemudian hari. Apakah kita akan berada dalam kebahagiaan yang terus menerus di surga Allah, ataukah sebaliknya akan merasakan siksaan demi siksaan di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sini jamaah sekalian, dari sini ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Al-Abbas, apakah engkau memberikan kemanfaatan kepada Abu Thalib, ya, paman engkau yang telah memberikan pertolongan menjaga kamu, bahkan dia marah untuk membela kamu ketika engkau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaummu. Marah Abu Thalib, ya. Dalam keadaan jamaah sekalian, Abu Thalib itu sosok yang tahu, ngerti, paham bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Kebenaran. Ya. Kata beliau, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi dinan. Sungguh aku mengetahui bahwa agama yang dibawa Muhammad itu adalah sebaik-baik agama. Ya. Kalau bukan sekiranya karena cemoohan, kalau bukan karena rasa malu dari kaumku, maka sungguh lawajatani samhan bidzalikal mubina. Kalau bukan takut dan khawatir mendapat celaan, cemoohan dari kaumku, maka sungguh kamu akan mendapati saya menerima perkara yang terang benderang yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dari sini juga kita belajar pentingnya untuk mencari teman-teman dan sahabat yang baik. Ya. Itu baik itu jemaah sekalian, memberikan kemanfaatan untuk agama kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik yang selalu mengingatkan kita ketika kita berada dalam masa futur, ketika kita semakin jauh dari beribadah kepada Allah, ketika kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia ingatkan kita, dia ambil tangannya kita, dia sadarkan kita. Padahal dari hubungan darah nggak ada, tapi apa? Kesemua itu dia lakukan karena rasa cintanya kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting tuh. Ya. Bayangkan di saat detik-detik kematian Abu Thalib ini, masih saja teman yang jelek terus menggerogotinya.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Abu Thalib sudah tergeletak di atas tempat tidurnya, ya, karena cintanya Nabi ke Abu Thalib, cinta tabi'i selaku seorang ponakan kepada pamannya. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, katakan itu kalimat yang saya akan bawa di hadapan Allah untuk membela kamu. Ya, cuma lihat, karena temannya jelek, teman pergaulannya jelek, ya, disuntikkan lagi syubhat. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, ya, apakah kamu enggak senang dengan agama nenek moyang kamu? Akhirnya apa? Mati di atas kekufuran. Ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, dalil apa yang berada di hadapan kita, hadis di malam hari ini, di antara petikan faedahnya bahwasanya al haditsu dalilun ala anna Abu Thalibin mata ala syirk. Ini yang pertama, ini yang bisa kita petik, bahwasanya hadis tersebut menunjukkan bahwa Abu Thalib itu mati di atas kesyirikan. Wa fihi rad 'ala ar-rafidhah alladzina za'amu islamahu. Dan ini juga terdapat bantahan kepada kelompok Rafidhah, kelompok sempalan Syiah, ya, yang mereka itu mengatakan dan beranggap bahwa Abu Thalib itu Islam, ya, meninggal di atas keislamannya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa waqaftu ala juz'in jama'ahu ba'du ahli ar-rafd aktsaru fihi min al-ahadits al-wahiyah adala ala Islam Abi Thalib wa la yathbut min dzalika syai'un. Ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 195. Katanya, dan aku ngecek, aku periksa dalam beberapa juz kitab yang dikarang dan dikumpulkan oleh sebagian ulama Rafidhah, ternyata kebanyakan hadis-hadis yang mereka kumpulkan tersebut adalah hadis-hadis yang lemah, yang keliru, yang menunjukkan bahwasanya Abu Thalib itu mati di atas Islam. Wala yathbut min dzalika syai'un, dan tidak ada dalil satupun yang sahih yang menunjukkan Abu Thalib itu mati di atas keislaman. Ya, para ulama sepakat semuanya bahwa Abu Thalib itu meninggal, wafat di atas kesyirikan. Dari sini juga kita belajar jamaah sekalian yang kami muliakan bahwa al-qarabah nasab la yugni min azabillah. Hubungan kekeluargaan, keturunan itu bukan jaminan yang akan menyelamatkan kita dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar guna itu semuanya. Apa kurangnya Abu Thalib? Paman Nabi, membela Nabi, tapi karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hubungan kekeluargaan, kekerabatan tersebut tidak memberikan kemanfaatan. Ya, bahwa yang menjadikan sebab seorang hamba itu selamat dari neraka Allah adalah amalan soleh. Terkhusus dalam hal ini adalah tauhid, kemurnian ibadah seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, ya, dalilun ala itsbati naw'in min anwa'is syafa'ah al-khassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya syafa'atuhu li ammihi Abi Thalib bi takhfifil azab. Hadis ini juga menunjukkan akan penetapan dari salah satu jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat khusus. Jadi syafaat itu ada dua. Ada yang bersifat khusus, diperuntukkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan Nabi sekalipun. Khusus
diperuntukkan dari Nabi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Ada juga yang syafaat itu bersifat umum, bisa diberikan oleh kaum mukminin kepada saudaranya, bisa diberikan oleh seorang nabi kepada manusia yang lainnya. Kita berbicara sekarang tentang syafaat al-khassah, ya, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang sifatnya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Syafaat beliau kepada Abu Thalib pamannya ini. Hadis yang berada di hadapan kita. Ya. Jadi syafaat yang khusus bagi Nabi itu ada 3, asy-syafa'atul udzmah, ya, li ahlil mauqif. Kemudian asy-syafa'ah li ahlil jannah, syafaat untuk penduduk surga agar mereka itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, asy-syafa'ah fi takhfifil azab an ammihi Abi Thalib, syafaat untuk meringankan siksaan pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, ini khusus diperuntukkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian jamaah sekalian mungkin akan timbul pertanyaan, ya, kok bisa katanya, dan yang saya pelajari selama ini bahwa syarat untuk mendapatkan syafaat itu ada al-idhnu minallah, ada izin dari Allah. Ya, kemudian yang kedua, ridhonya Allah kepada al-masyfu' yang diberikan syafaat. Lah ini orang kafir. Ya, Abu Thalib kan kafir. Masa sih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir ini dalam surah Al-Muddathir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan orang-orang kafir itu tidak akan memberikan kemanfaatan syafaat orang-orang yang akan memberikan syafaat. Ya, maka jamaah sekalian, para ulama kemudian memberikan arahan, ya, bahwasanya yang diinginkan dengan ayat ini fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, bahwa orang kafir itu tidak akan bermanfaat baginya syafaat bagi orang-orang yang memberikan syafaat. Kata sebagian ulama, ya, ini syafaat dalam rangka takhfiful azab, untuk meringankan siksaan mereka, ya, bukan untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Ya, syafaat untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu adalah syafaat untuk meringankan siksaan mereka di neraka, bukan untuk mengeluarkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama, karena Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak akan diringankan siksaannya dalam neraka. Artinya apa? Syafaat tidak akan memberikan kemanfaatan mereka walaupun bentuknya keringanan siksaan. Ya, pendapat yang kedua itu tadi pendapat yang lemah. Ya, untuk menggabungkan ini, gimana sih cara menggabungkan hadis yang berada di hadapan kita ini dengan tadi itu apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, biar enggak seolah-olah enggak berbenturan. Kok katanya enggak bermanfaat, tapi ini Abu Thalib kok bermanfaat mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan dengan jawaban yang kedua, dan ini pendapat yang benar, bahwasanya apa yang didapatkan Abu Thalib itu adalah khusus, ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kok bisa Ustaz? Udah ente jangan tanyakan itu. Itu perbuatan Allah. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan perbuatan Allah, itu bentuk adabnya kita kepada Allah. Akan perbuatan Allah, akan apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu jangan ditanyakan. Ya, bahkan kita lah yang akan ditanya tentang amal perbuatannya kita. Ya, akan perbuatan Allah, akan apa yang ditakdirkan oleh Allah, Allah itu enggak ditanya. Karena apa? Allah itu yang menciptakan kita semuanya. Yang ditanya itu adalah kita semuanya. Kita katakan bahwa apa yang didapatkan oleh Abu Thalib itu apa? Bentuk kekhususan
yang diberikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, dalilun ala anna azabin nar mutafawitun kama anna na'imal jannah mutafawitun. Dari sini juga, dari dua hadis yang berada di hadapan kita di malam hari ini, kita tahu bahwasanya ternyata ya siksaan penduduk neraka itu enggak satu level. Ya, seperti juga apa kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Mereka enggak sama semuanya, beda-beda. Kalau penduduk surga namanya darajat, dari bawah ke atas. Semakin ke atas semakin nikmat, semakin ke atas semakin wah kenikmatan yang akan dirasakan. Semakin ke atas levelnya semakin mantap, semakin hebat. Jannatul Firdaus, ya, paling atas. Berbeda dengan apa? Neraka. Namanya bukan derajat bukan, tapi apa? Darakatun. Semakin ke bawah semakin parah, semakin ke bawah semakin berat siksaannya, semakin hebat dan dahsyat apa-apa yang mereka rasakan. Dan itu akan dirasakan ya penderitaan yang paling parah untuk orang-orang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di tempat yang paling bawah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya. Jadi apa yang berada di hadapan kita dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli nari azaban Abu Thalib. Sesungguhnya ya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, yang paling ringan. Berarti dipahami apa? Ada yang paling berat. Bukankah demikian jemaah sekalian? Yang paling ringan berarti ada yang paling berat. Itu menunjukkan sekali lagi siksaan di dalam neraka itu tidak satu level, tidak satu strata. Tergantung dari jenis dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaula ana lakana fid darakil asfal minan nar. Kalau bukan karena saya. Nah, ini ada perkara tauhid, pembahasan tauhid juga dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan laula, seandainya. Ya. Katanya walaula ana lakana fid darkil asfal minan nar. Kalau bukan karena saya, maka sungguh Abu Thalib itu akan berada di neraka yang paling bawah. Ya, di sini kata para ulama, fihi jawazu isnadi syai' ila sababi al-ma'lum. Dari konteks ucapan Nabi ini ada pelajaran akan bolehnya menyandarkan sesuatu itu kepada sebabnya, kalau sebabnya itu diketahui betul-betul ada, ya, betul-betul memberikan kemanfaatan. Kaqauli syakhs angkadahu akhar minal gharaq, ya, walau la fulan lama ta'au gharaqat, ya, seperti ucapan seseorang, dia itu ditolong oleh orang lain dari apa? Tenggelam, ya. Kalau bukan karena dia, itu sebab, ya, dia tidak berkeyakinan tanpa langsung meniadakan ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak menyandarkan bahwa orang ini nih yang menyelamatkan dia, enggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Kalau itu beda, itu hukumnya. Itu kesyirikan, jatuh dalam kesyirikan. Kalau ini sebab, kita berbicara sebab. Dia menggantungkan semuanya kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena Allah. Tapi ini ada sebabnya ini, ya. Kalau bukan karena orang itu, dia bakalan apa? Tenggelam. Ini diperbolehkan dalam kacamata syariat, ya. Makanya kata, ini juga penggalan dari fatwa Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kata beliau, amma idza udhifa ila sababin ya muhimun ka ayyudaf ila ma laysa bisababin. Adapun ketika ucapan ini diucapkan dan disandarkan kepada sebab yang tidak memberikan
efek yang nyata. Seperti dia menyandarkan kepada sesuatu yang tidak dijadikan sebab dalam kacamata syariat. Jadi tolong diperhatikan jamaah sekalian. Sebab itu dalam kacamata syariat ada dua. Ada sebab yang diperbolehkan, ada sebab yang tidak diperbolehkan. Ya. Sebab yang diperbolehkan kalau kita menempuhnya yang ada masalah. Yang ada masalah ketika kita menjadikan sebab yang sebab itu tidak dijadikan sebab dalam pandangan syariat. Nanti kita akan berikan contoh ini, ya. Contohnya apa katanya? Seseorang menggunakan gelang untuk melindungi dirinya dari mara bahaya. Paham jamaah sekalian? Ya. Apa kaitannya gelang kuningan itu? Ya, dari penyelamatan seseorang dari mara bahaya. Ada enggak efeknya? Ada enggak? Secara nyata kan enggak ada ini. Berarti dia menjadikan sebab yang tidak dijadikan sebab dalam kacamata syariat. Paham enggak ini jemaah sekalian? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat salah seorang lelaki menggunakan gelang dari kuningan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Katanya gelang dari kuningan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inziha fa innaka la taziduka illa dha'fan. Cabut gelang itu. Kalau keyakinan kamu bahwa ketika kamu menggunakan gelang tersebut akan mencegah kamu, melindungi kamu dari mara bahaya, inziha, lepaskan itu. Karena selama kamu pakai gelang tersebut dengan keyakinan seperti itu, maka tidak akan menambah kecuali kelemahan buat kamu. Kenapa lemah? Wong dia bergantung kepada benda mati yang tidak memberikan kemanfaatan, ya, tidak bakalan terbukti, ya. Wa yaqul laula hadhil qilada la asabatni alain. Dia katakan, laula, sekiranya bukan karena gelang ini, maka sungguh saya akan terkena ain, sungguh saya akan terkena mara bahaya. Ini yang tidak diperbolehkan. Fahadha la yajuz, maka ini tidak diperbolehkan. Amma idza udhifa ila sababin ma'dumin, ya. Adapun ketika sesuatu itu, ini ada tiga ini, diingat-ingat ini. Kalau udah paham ini, insya Allah nanti belajar tauhid akan lebih mudah lagi dalam pembahasan laula, seandainya, ya. Adapun yang ketiga, amma idza udhifa ila sababin ma'dumin. Adapun ketika dia menyandarkan kepada sebab yang memang enggak ada, ya. Ka'ayakul laula fulan al-mayyit, ya, lahalaktu. Kalau bukan karena orang tersebut, ya, mayat, ya, yang sudah meninggal tersebut, maka sungguh saya akan binasa, ya. Enggak ada orangnya ini, enggak ada orangnya. Maka itu fahadha syirkun akbar. Maka ini dosa besar. Enggak ada sebabnya, ya. Orangnya sudah mati di kuburan, dia katakan dengan anggapannya dia ini berkat wali itu yang sudah mati dalam kuburan, dia yang bantu saya. Nah, itu jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Li'anna sabab huna yu'lam butlanuhu, karena sebab di sini itulah diketahui bahwa sebabnya itu batil, enggak ada, ya. Fal aqsam thalathatun. Ini kesimpulan dari Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, diingat-ingat ini. Yang pertama kata beliau, al-awwal ayyudafu syai' ila sababin ma'lumin fahuwa jaizun. Dia menyandarkan sesuatu kepada sebab yang nyata, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ayyudhaf asy-syai' ila sababin, ya, mauhumun fala yajuz. Dia menyandarkan sebab sesuatu tersebut kepada sebab yang keliru, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ayyudhafu asy-syai' ila sababin ma'dumin fahuwa syirkun akbar. Adapun yang ketiga, dia menyandarkan sesuatu kepada sebab yang tidak ada. Seperti tadi itu, dia sandarkan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, ya, dari wali-wali yang mereka sangka sebagai wali ataukah yang lainnya. Maka ini tidak diperbolehkan, fahuwa syirkun akbar. Dan ini masuk dalam kategori syirik besar. Dipahami tiga ini, wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum.